Mau nggak mau Al-Quran itu harus berkaitan dengan ilmu tajwid. Kalau hadis itu kalam Nabi, kalau maqala kalam ulama, akan tetapi kalau Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul harus makin hari makin dapat kenikmatan melakukan ibadah. Hal yang paling indah dalam kehidupan kita adalah sujud menyembah Allah. Belajar agama itu kewajiban, gak ada batasnya. Telat kalau udah apa belajar agama tuh? Kalau udah apa telatnya? Kalau udah wafat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, setelah kita menempuh satu persiapan yang panjang dengan didasari oleh semangat untuk menjalankan salah satu program daripada Yayasan Berkah Jiwa Indonesia, yang mana intinya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas iman kita, terutama di dalam membaca atau menjalankan suatu ibadah sehingga menjadi lebih afdol, menjadi lebih baik kualitasnya. Hasil daripada kegiatan sanlat pesantren kilat kedua ini merupakan salah satu kelanjutan dari kegiatan yang pesantren kilat yang pertama, yang mana dari hasil yang telah kita lakukan selama 2 hari ini, alhamdulillah dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semua berjalan dengan sukses. Dari mulai kita bisa memberikan satu pemateri yang handal dan bisa memberikan satu ilmunya, kemudian juga melihat respon daripada peserta yang sangat antusias di dalam mengikuti kegiatan pesantren kilat ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus kita tingkatkan lagi dan kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keimanan, keagamaan, dan meningkatkan syariat, pengetahuan kita mengenai syariat Islam. Jangan disiakan karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat Alhamdulillah, saya menikmati sekali mengikuti sanlat yang pertama karena manfaat yang saya peroleh itu sangat besar, yang selama ini kita tidak mengerti mengenai khusyuk, sholat khusyuk itu seperti apa supaya bisa khusyuk. Nah, pada waktu sanlat pertama itu kita memperoleh khusyuk. Waktu sholat itu kita dipelajari sampai detail sehingga kita bisa mempraktekkannya di rumah. Alhamdulillah kita ikuti sampai sekarang. Nah, disambung sekarang dengan juga masih dokter yang sama, tapi sekarang diberikannya lebih detail lagi oleh dokter Sagiran. Jadi di kesan yang kedua ini juga sangat bermanfaat buat saya. Setelah mengikuti sanlat yang kedua ini, kita mendapatkan sangat banyak manfaat, terutama tentang gerakan sholat dan bacaan Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah itu sangat banyak rahasia Allah di situ, karena Al-Fatihah itu adalah pusat informasi dari Al-Quran. Jadi banyak manfaatnya. Jadi sanlat kedua ini, pertama manfaatnya dari dokter Sagiran. Kemarin kita berwudu itu ternyata harus dengan sungguh-sungguh, karena berwudu itu dapat bermanfaat untuk kesehatan terutama. Kemudian membaca Al-Quran barusan dari Ustadz Wiki,
itu sebenarnya masih pembuka ya, belum banyak, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Saya rasa untuk sanlat kedua ini dibandingkan pertama, yang kedua ini menambah wawasan seperti apa yang dikatakan oleh Dokter Sagiran. Begitulah pendapat dari saya tentang sanlat kedua ini yang sangat-sangat bermanfaat. Kebenaran dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dikasih umur panjang untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat ini yang dilaksanakan oleh Yayasan Berkah Juang. Ya, ini sudah kedua kalinya saya mengikuti pesantren kilat ini. Puji syukur dan senang sekali karena banyak kemajuan-kemajuan. Karena adanya begini biarpun tidak mewah banget, tapi menyatu dengan hati gitu loh. Apa artinya kekeluargaan tinggi dan menikmati biarpun suasananya begini, menikmati enak gitu loh, suasana alam begitu ya. Sekira begitu aja Pak, terima kasih, semoga saya bisa ikut ke depannya lagi nanti. Saya sudah mengikuti sanlat pertama dan sanlat kedua. Dua-duanya bagus. Di sanlat pertama temanya berbeda ya, jadi walaupun masih berhubungan, jadi kayak chapter 1, chapter 2 gitu. Jadi kita belajar tentang sholat di sanlat pertama. Di sanlat kedua ini kita lebih banyak fokus ke bacaan, tahsin, bagaimana memperbaiki bacaan kita di Al-Fatihah. Menurut saya so far bagus karena pengetahuan yang udah saya dapat, pelajaran yang saya dapat itu sangat bermanfaat buat saya. Moga kita tak akan menyesal. Saya mengikuti ini ya sangat senang sekali ya, mulai dari yang Pak siapa itu yang dari Jogja ya. Iya. Kemudian apalagi tadi yang tahsin ya taswiki itu sangat bagus ya, apalagi dengan umur begini kita belum tahu cara-cara berwudu, cara-cara membaca yang benar, jadi sangat baik sekali. Walaupun saya sudah mengajar ibu-ibu juga sih sedikit ya, sama-sama belajar lah. Tapi ini lebih caranya dia mengajar tuh lebih masuk ya. Ya itu saja deh. Yang lain enak kok. Tempatnya juga enak ya, cukup lah. Saya Ibu Harwini. Baru sekali ini saya mengikuti pengajian ini. Sebenarnya anak saya sudah lama, tapi saya baru ikut kali ini. Tapi semuanya bagus, semuanya tidak mengecewakan dalam hal pelayanan tempat tidur, pelayanan untuk makan, dan segala macam. Ustadznya juga bagus-bagus. Saya sangat terkesan. Kalau bisa selanjutnya saya mau bilang sama anak saya mau ikut gitu untuk menambah ilmu. Kapan lagi, saya udah tua ya. Yang kita kejar bukan dunia lagi, tapi kita kejar akhirat. Begitu Pak. Tempatnya bersih. Hotel ini ya, villa ini bersih. Sampai kamar-kamar mandinya bersih, tempat tidurnya bersih, semuanya tidak mengecewakan, Mas. Kali baru pertama ini ikut sanlat di sini, ternyata materi-materi yang diberikan itu menarik hati, memperbaiki bacaan sholat, memperbaiki wudhu, memperbaiki semua yang selama ini kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan. Mudah-mudahan sanlat ini bisa berkelanjutan dan umur saya ada, saya ingin lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Semoga sanlat dan semua ustadz-ustadz yang memberikan ceramah maupun pakar-pakar yang ahli tetap semangat. Semoga sanlat ini bisa berkelanjutan. Sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku
terima. Bagus semua ustaz-ustaznya, materinya bagus semua. Yang bisa gampang dipahami dan bisa diterima dengan baik dan yang dilaksanakan sehari-hari itu. Ya itu jadi saya bersyukur sama sekali. Ustadz-ustadznya juga sangat kompeten dan mengajarkan kita dengan sampai kita bisa memahami pelajaran yang sudah diberikan ustadznya. Nah, yang kemarin tuh belajar wudhu itu, yang wudhu itu menurut saya masih kurang karena nggak dipraktekin secara visual gitu loh. Jadi bisa, kalau saya sih sarannya sih kalau wudhu kemarin itu ya kita keluar ambil air bener-bener wudhu gitu, wudhu yang bener gitu. Nah kemarin tuh kan cuma dicontohin gitu doang gitu. Nah itu sih menurut saya kekurangan yang kemarin yang wudhu gitu, karena mungkin Pak Ustadznya juga waktunya sangat terbatas gitu. Tapi kalau saya sih wudhu itu perlu ada prakteknya yang bener-bener praktek, yang bener-bener kita pakai air gitu, diperlihatkan gitu. Itu sih yang saya rasa kurang gitu yang untuk di sini. Sayangnya waktunya sedikit ya. Kalau saya kepingin ditambah ya seperti mim yang tawalud yang apa itu kan tadi nggak dapat ya. Kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain apa bosan apa tidak. Kalau saya tuh ilmu begitu, aduh senang sekali ya, masih banyak lah yang kita harus nambah bekal-bekal akhirat. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Berkah Juang Indonesia yang telah menyelenggarakan Sanlat di Bogor ya, tepatnya di Cikias. Masya Allah, Tabarakallah. Para pesertanya luar biasa bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Jadi Yayasan Berkah Juang Indonesia ini sangat peduli kepada masyarakat sehingga mengadakan sanlat yang bertema yaitu tadabbur salat dan Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullahu khairan jazak kita ucapkan kepada YBJI. Allahu Akbar. Mungkin apa yang perlu ditingkatkan ini sudah luar biasa. Masya Allah, Tabarakallah. Semoga YBJI semakin berjaya, berkah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Insya Allah. Ini kami harapkan juga supaya berkelanjutan, supaya nanti materinya bisa bertambah dan nyambung materinya untuk kajian tahsin Al-Fatihah misalkan, atau tafsir Al-Fatihah misalkan, bisa. Insya Allah, Tabarakallah. Ampunkan dosaku. Iman adalah dengan melihat antusias daripada peserta dan kegiatan telah kita laksanakan, maka mudah-mudahan kita bisa lagi memperluas jaringan atau istilahnya informasi mengenai kegiatan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan diharapkan nanti kita akan lebih menjangkau komunitas-komunitas maupun masyarakat ataupun organisasi atau di sekitar lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Mudah-mudahan akan lebih menarik dan kita berusaha untuk mengajak sehingga masyarakat maupun warga terutama yang muslim lebih bisa meningkatkan kualitas ibadahnya.
Mudah-mudahan banyak lagi pesertanya di lain waktu, yang karena ini sangat bermanfaat sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepian pantai, walau apapun caranya jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pelaksanaan sanlat kedua Yayasan Berkah Juang Indonesia hari ini telah selesai kami laksanakan, dan semoga yang kami harapkan dari acara sanlat 2 ini dapat mengisi misi-misi dan juga keinginan kita untuk menyiarkan dakwah, mendidik umat agar semakin mendekatkan diri kepada ajaran Al-Quran dan juga hadis. Itu adalah merupakan salah satu dari konsep adanya sanlat ini. Sanlat kedua ini sebetulnya lebih merupakan pendalaman dari sanlat pertama yang telah kita laksanakan bulan Juli tahun 2024. Konsep kita adalah memberikan pendidikan kepada umat untuk ibadah-ibadah yang sifatnya aplikatif, sehingga tidak terlalu bersifat teoritis ataupun filosofis. Merupakan ibadah keseharian yang kadang kita sepelekan gitu. Padahal sebetulnya adalah merupakan inti dari ibadah yang mestinya kita lakukan sebagai umat muslim. Yang pertama kita fokus kepada ibadah sholat untuk secara khusyuk dan juga mukjizat dari gerakan sholat. Yang kedua, sanad yang kedua ini kita lebih pendalaman lagi, yaitu makna dari surat yang wajib kita baca dalam setiap sholat, yaitu Al-Fatihah. Bagaimana perbaikan dan untuk pembacaan Al-Fatihah itu berikut dengan tafsir-tafsirnya dan makna di dalamnya, serta dengan ada tambahan yaitu wudhu dari dokter Sagiran. Bagaimana wudhu ditinjau dari segi medis dan juga segi sunnah. Nah, semoga konten-konten materi sanlat dari YBJI ini dapat bermanfaat untuk umat dan para peserta sanlat ini khususnya, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Kami berharap ke depan akan bisa melebarkan sayap, kerjasama dengan berbagai pihak tentunya ya, supaya kita bisa menjangkau umat yang lebih luas tentunya, dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita bersama bisa menjalankan ibadah secara benar dan khusyuk. Tentunya harapan kami seperti itu. Jadi kami mohon dukungan sebesar-besarnya dari berbagai pihak untuk ikut andil bersama dalam program-program yang akan kita rancang ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah.